Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Sausiana dengan NIM akhir 066 dari kelompok 8 tutorial penelitian operasional 2. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan program dinamis dan analisa Markov menggunakan software Excel, RStudio, dan POM-QM. Kita menyelesaikannya menggunakan software RStudio, Excel, dan juga POM-QM. Di sini saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Yang pertama itu, kita diminta untuk menentukan lintasan yang optimal dari kota 1 ke kota 10 untuk meminimumkan biaya yang dikeluarkan. Nah, di sini tuh terdapat beberapa jalur. Nah, di sini nomor 2 itu sebuah perusahaan memiliki dua jenis produksi, mesin A dan mesin B. Setiap tahun, kondisi mesin dapat berubah berdasarkan probabilitas berikut. Jika tahun ini menggunakan mesin A, maka tahun depan tetap menggunakan mesin A dengan probabilitas 70% dan beralih ke mesin B dengan sisanya. Jika tahun ini menggunakan mesin B, maka tahun depan menggunakan mesin B dengan probabilitas 60%. Dan kembali ke mesin A untuk sisanya. Pada awalnya, 50% dari mesin yang digunakan adalah mesin A dan 50% lainnya adalah mesin B. Lalu kita diminta untuk menentukan A, proporsi penggunaan mesin A dan mesin B setelah 3 tahun, proporsi steady state atau proporsi jangka panjang dari penggunaan kedua mesin tersebut. Baik, untuk nomor 1 kita akan menggunakan software Excel dan nomor 2 kita akan menggunakan software RStudio dan POM-QM. Untuk menjawab soal nomor pertama, kita akan menggunakan Excel ya. Di sini saya akan memasukkan petanya supaya kita bisa dengan mudah menentukan jalurnya. Nah, di sini dapat kita ketahui kalau misalkan jalur terujungnya itu 8 sama 9. Jadi di sini kita akan masukkan kota 8. Lalu di sini kota 9. Di sini kita lihat kalau misalkan kota 8 ke kota 10 itu berarti 3 biaya yang dikeluarin. Nah, lalu kota 9 itu 4 biaya yang dikeluarkannya. Nah, lalu setelah itu untuk stage ketiga ini kita akan mengambil ke belakangnya. Jadi 5, 6, dan 7. Di sini kita akan masukkan menghitungnya itu kita lihat di sini kota 8 ke kota 5 itu membutuhkan 1. Nah, tapi kan ada biaya sebelumnya. Jadi kita masukkan atau ditambahkan dengan biaya sebelumnya yaitu 3. Nah, lakukan seperti itu untuk semua kolom ini. Setelah itu kita akan mencari minimumnya dari stage 3 ini ya. Sama dengan min. Nah, untuk mencari minimum atau yang paling kecil gitu dari kalau ke kota 5 tuh pakai kota 8 atau 9 kita tuh bisa kayak drag gini. Terus kita enter. Nah, maka yang paling kecilnya ada 4. Nah, untuk stage 3 kita udah, jadi kita akan pindah ke stage 2. Nah, di sini kita akan masukkan yaitu untuk stage 2 ini 2, 3, dan 4. Nah, selanjutnya kita akan ke stage 2. Nah, untuk di stage 2 ini kita tahu kalau misalkan ada 3 kota lagi yang akan kita lalui itu kota 2, kota 3, dan kota 4. Nah, untuk atasnya ini kita akan masukkan kota 5, kota 6, dan kota 7. Sama seperti sebelumnya, itu kan kota yang paling kecil itu kan di sini ada kota 5 dan 6. Jadi kita masukkan aja 5 dan 6 di sini, lalu kota 5, lalu di sini juga kota 5 dan 6. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke stage 1. Sini kota 1.
kita akan masukkan. Nah, dari kota 2 ke kota 1 itu perlu 2, jadi kita tambahkan dengan F2S-nya. Nah, di sini kan yang terkecil 11, tapi kan 11 ada 2, jadi sini masukkan kota 3 dan 4. Nah, di sini kan kita ketahui kalau misalkan untuk ke kota 1 tuh kita ada ke kota 3 dan ke kota 4. Nah, lewat sini dan lewat sini. Jadi sini bisa kita masukkan dari kota 1 ke kota ketiga terlebih dahulu. Nah, lalu kita cari nih. Kita akan mengikuti dari kota 1 ke kota 3. Nah, untuk cara menghitungnya itu kita akan mencari dari ke stage ini ya. Jadi dari kota 3 ke setelah itu ke kota 5 karena di sini mereka kecil 7 kan itu di kota 5. Jadi masukkan. Terus lalu ke stage 3 nih kota 5 tuh yang paling kecil keempat jadi kota 8. Lalu setelah itu uh, setelah kota 8 pasti akan langsung ke kota 10. Nah, setelah itu kita akan tambahkan sesuai dari sini. 1 ke 3 kan 4. 4 ke 5 tuh ditambah 3, 7. 7 ke 8 tuh tambah 1, jadi 8. 8 tambah 3 tuh 11. Jadi di sini biaya distribusinya tuh 11. Nah, ini bisa dilanjutkan seperti sebelumnya tapi dengan kota keempat. Nah, jadi kita ketahui kalau misalkan kita lewat kota 4 itu ada dua solusi yaitu ke kota 5 dan ke kota 6. Jadi sini kita akan uh, lanjutkan kota 4 tapi ke kota lewat kota 6. Kan kita hitung seperti sebelumnya dapat diketahui kalau misalkan biaya distribusi itu 11. Jadi dapat diketahui kalau misalkan nilai paling minimumnya adalah 11 atau biaya paling minimumnya. Software untuk mengerjakan soal nomor 2 kita akan menggunakan software RStudio yang pertama. Nah, di sini sama kayak tutorial pada saat tutorial, kita diminta yang pertama itu melakukan definisi dari si vektornya. Jadi kita akan masukkan di sini. Nah, di sini untuk vektor pertama nih kita akan diminta untuk mendefinisikan vektor awal atau proporsi penggunaan state ke 0. Nah, di sini kita akan balik lagi ke soal. Di soalnya dijelaskan kalau misalkan pada awalnya mesinnya itu 50% untuk mesin A dan 50% untuk mesin B. Jadi kita akan balik lagi ke sini. Jadi di sini kita akan masukkan 0,5 dan 0,5. Setelah itu kita akan menambahkan komen di sini, yaitu karena kan 50% jadi kita akan masukkan 50% dari mesin A, lalu 50% dari mesin B, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masukkan sintaks selanjutnya, yaitu mendefinisikan matriks transisinya. Nah, di sini kita akan masukkan. Nah, untuk yang pertama tuh kita akan masukkan dari mesin A ke mesin A, lalu ke mesin B. Nah, di sini kita kembali lagi ke soal. Di soal ini kalau misalkan dari mesin A tuh kita akan dapat 70%, lalu mesin B sisanya kan. Nah, maka di sini kita akan taruh yaitu 0,7, 0,7 dan 0,3. Oke. Nah, di sini kita masukkan kalau misalkan ini tuh untuk dari mesin A ke mesin A ke mesin B. Nah, lalu kita akan masukkan yang dari mesin B ke mesin A. Kita balik lagi ke soalnya. Nah, di sini kok misalkan dari mesin B itu 60%, yang gini.
maka mesin A sisanya jadi 40% kan sisanya. Jadi di sini kita akan masukkan yaitu 0,4 dan 0,6. Nah, setelah itu kita masukkan sintaks dari mesin B ke mesin A ke mesin B. Nah, setelah itu kita akan masukkan sintaks tadi. Di sini kita akan run dulu yang pertama, lalu run yang kedua. Nah, setelah itu kita akan masukkan sintaks untuk menghitung 3 tahun ke depan. Nah, setelah itu kita run saja. Di sini kita ada state 1, state 2, state 3 ya. Nah, kalau ini kan sudah selama 3 tahun distribusinya. Nah, kita akan menampilkan proporsi per tahunnya. Nah, di sini kan untuk yang pertama itu kita diminta untuk masukkan years yang pertama. Nah, years yang pertama ini pasti kita tahu kalau misalkan di situ kita dari tahun yang awal sampai tahun ketiga, berarti kita masukkan 0,1, 2, dan 3 atau sampai 3 tahun. Nah, lalu kalau mesin di sini kita akan masukkan nama mesinnya. Kan kita namakan mesin mesin A dan mesin B. Nah, di sini kita akan mencari per tahun. Jadi di sini kita akan masukkan sintaks per tahun. Lalu kita akan print dulu. Nah, di sini kan ada error. Kita akan coba install dulu package-nya supaya menghindari keeroran ya. Tunggu sampai terinstall. Selanjutnya kita akan mencari steady state-nya. Di sini uh, untuk mesin A dan mesin B. Jadi kita akan run saja. Nah, maka mesin A itu 0,571 dan mesin B itu 0,4285 sekian. Software kedua di soal nomor 2 yang kita gunakan adalah POM-QM. Nah, di sini kita akan pilih Markov Analysis. Oh, ini ganti saja title-nya. Setelah itu kita oke. Lalu di sini untuk step pertama itu kita masukkan nomor mesinnya, mesin A, mesin B. Setelah itu kita akan masukkan untuk Nah, di sini untuk condition inisial kita akan masukkan 0,5. Kenapa? Karena kan pada awalnya itu uh, mereka tuh akan menggunakan mesin A dan mesin B 50%, 50%. Ini jika mesin A ke mesin A kan 70% jadi 0,7. Jadi lalu di sini 0,3. Mesin B ke mesin A itu 0,4. Mesin B ke mesin B itu 0,6. Itu nah, untuk transisinya itu kita 3 ya. Nah, setelah itu akan kita solve. Maka ini hasilnya. Baik, itu adalah cara menyelesaikan permasalahan program dinamis dan analisa Markov. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.